Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pecahan senilai, membandingkan dua bilangan pecahan, jenis bilangan pecahan. Nah, untuk yang pertama adalah pecahan senilai. Pecahan senilai ya, ini adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nilainya sama atau ekuivalen. Misalnya 2/4 dengan 3/6. Nah, ini kita katakannya ekuivalen atau sama atau senilai ini tadi. Jadi 2/4 dengan 3/6 ini nilainya sama. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan bahwa dia itu sama? Jadi kita sederhanakan saja. Jadi 2/4 ini kalau kita sederhanakan ya, 2/4 kita bagi dengan FPB, sama-sama bagi 2 ya, FPB nya ya, ini 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, hasilnya adalah 1/2. Nah, untuk 3/6, nah 3/6 ini juga masih bisa kita sederhanakan, yaitu 3 sama-sama dibagi dengan FPB 3 dan 6, 3 itu sendiri ya, sama-sama bagi 3, berarti ini 1, ini 2. Nah, di sini sudah bisa kita tunjukkan bahwa keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu 1/2. Jadi 1/2, kemudian 2/4, kemudian 3/6, ini ketiga-tiganya ini merupakan pecahan ya, pecahan senilai. Contoh lainnya adalah 2/3 misalkan. Pecahan yang senilai dengan 2/3 itu berapa? Bebas saja. Kalau kita cari, nah 2, 3 masih sama ya, kita kali dengan bilangan yang sama, misalkan 4, di sini juga 4. Maka hasilnya adalah 8/12. Sehingga kita simpulkan di sini 2/3 ini sama dengan 8/12, nilainya sama ya. Atau nanti kalau ini ya, kalau 8/12 kita sederhanakan, jadi sama-sama dibagi berapa ini, kalinya tadi 4 ya, berarti ini sama-sama bagi 4, 2/3, hasilnya sama dengan ini ya, sama. Sehingga keduanya ini dikatakan pecahan senilai. Apa harus 4? Apa harus dikali 4? Tidak, bisa juga. Misalkan 2/3 kita cari pecahan senilai dengan yang lainnya, misalnya kali 10, boleh ya. Jadi ini 20/30, sehingga di sini juga bisa kita simpulkan bahwa ya, 2/3 senilai dengan 20/30. Nah, sebagai ilustrasi anak-anak, di sini saya punya 3 gambar, di mana ketiganya ini ekuivalen. Jadi ketiganya ini sama semua ya. Daerahnya coba perhatikan ya, segini nih ya kan. Nah, apa bedanya tugas 3 kemarin ya yang sudah kita bahas? Untuk menyatakan daerah arsiran ini berarti berapa? 1/2 ya, karena ada 2 bagian. Kemudian yang diarsir adalah 1 bagian saja. Maka bentuk pecahannya adalah 1/2. Untuk yang di sini, dari 1 persegi panjang ini tidak dijadikan 2, tapi dijadikan 4. Nah, sehingga di sini kebagian 2
ya. Jadi 2/4. Kemudian yang ketiga, dalam satu persegi panjang ini dijadikan 6. Nah, 1, 2, 3. Nah, 3/6. Kalau kita mau membuktikan seperti tadi ya, 2/4 ini 3/6 ini kan dibagi 2, ini juga dibagi 2, yang ini dibagi 3, di sini juga dibagi 3, sehingga sama-sama 1/2. Begitu. Nah, jadi semua ini adalah pecahan yang senilai, gitu ya. Nah, materi berikutnya adalah membandingkan dua bilangan pecahan. Jadi untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita bisa menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Ya. Jadi kalau membandingkan itu sendiri, nanti kita pakai tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Oke. Misalkan kita bandingkan 2/3 dengan 1/4. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Bisa dengan 3 dan 4. Kelipatannya ya, KPK dari 3 dan 4. Yaitu kalikan aja 3 kali 4 di sini. Untuk 1/4-nya berarti 4 kali 3. Karena di sini pembilangnya 2, kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. Jadi ini anak-anak ingatkan ya, A per B itu pecahan, ini disebut dengan pembilang, yang ini disebut dengan penyebut ya. Nah, kita kembali ke sini. Kalau 4-nya ini tadi dikali dengan 3, maka pembilangnya 1 juga harus dikali dengan 3 ya. Nah, hasilnya berapa? Bagaimana hasilnya? 2 kali 4 8, kemudian 3 kali 4 12, 1 kali 3 3, 4 kali 3 12. Kalau sudah sama penyebutnya, ya, penyebutnya sudah sama di sini, sama-sama 12, maka mana yang lebih besar dari keduanya ini dan mana yang lebih kecil, itu bisa langsung kita lihat ini di pembilangnya. Ada 8, ada 3, mana yang lebih besar nilainya? Ya, yang lebih besar adalah 8. Jadi di sini 8/12 lebih besar dari 3/12, yang artinya 8/12 tadi kan dia pecahan yang senilai dengan 2/3. Jadi tadi kita kali 4, maka 2/3 lebih besar dari 1/4. Begitu. Perhatikan contoh berikut dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, lebih dari. Bandingkan pecahan berikut ini. Nah, untuk yang A, 3/100 dengan 5/100. Penyebut dari pecahan ini sudah sama ya, sudah sama-sama 100. Nah, kalau sudah sama-sama 100, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya. Kita tinggal membandingkan pembilangnya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil dari
3 dan 5. Tentu saja 3 lebih kecil dari 5 atau 5 lebih besar dari 3. Maka yang besar yang dimakan ya. Jadi kita pakai tanda ini. Seperti itu. 3/100 kurang dari, kalau kita baca dari sini, 3/100 kurang dari 5/100. Untuk yang B, 1/10 dengan 1/100. Nah, ini belum sama, maka kita samakan dulu dengan KPK dari 10 dan 100. Berapa? 100 ya. Karena 100 ini adalah kelipatan dari 10. Kita buat 100. Untuk yang di sini masih tetap 100. Kita tidak merubah di sini. 100 ini tadi berasal dari 10 ya. 10 ke 100 dikali 10 ya kan. Nah, jadi 10 ke 100 kali 10. Maka 1 juga harus dikali dengan 10. Untuk ini tetap. Sehingga 10/100 dibandingkan dengan 1/100. Kalau sudah sama, kita bandingkan pembilangnya. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 10. Yang lebih kecil adalah 1. Nah, kita pakai tanda yang karena 10/100 merupakan pecahan senilai dari 1/10, dan yang kita bandingkan tadi 1/10 dengan 100, maka kita jawabnya seperti ini. Ada beberapa jenis bilangan pecahan yang akan kita bahas di sini. Jenis bilangan pecahan yang pertama adalah pecahan sejati. Nah, atau juga disebut dengan pecahan biasa ya. Pecahan biasa. Nah, pecahan sejati ini bentuknya seperti apa? Contohnya 2/3, 1/6, 3/10, dan sebagainya. Ciri-cirinya di sini ya. Misalkan pecahan itu A/B, ini disebut dengan apa? Pembilang ya. Yang ini disebut dengan penyebut. Syarat dari sebuah pecahan disebut dengan pecahan sejati atau pecahan biasa ini adalah jika A lebih kecil dari B. Jadi pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Untuk contoh-contoh di sini tadi sudah memenuhi A kurang dari B ini. Contohnya 2/3. 2 kurang dari 3 ya. Kemudian 1/6, pembilangnya 1 kurang dari 6. Nah, memenuhi juga. Dan yang contoh terakhir adalah 3/10. Jadi 3 kurang dari 10. Nah, itu semua memenuhi ya. Nah, jadi saya ulangi bahwa untuk dikatakan pecahan sejati ini, pembilang harus lebih kecil dari penyebut. Ya, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, FPB dari A dan B adalah 1. Ya. Kalau tidak memenuhi keduanya ini, maka tidak bisa dikatakan dia pecahan sejati. Nah, contohnya 2/3 tadi. 2/3. Nah, FPB-nya 1 ya kan. Ini FPB-nya 1. Jadi ini merupakan pecahan sejati. Kalau 1/6, ini juga FPB-nya 1. 3/10.
FPB-nya juga 1. Jadi semuanya ini memenuhi syarat bahwa dia dikatakan pecahan sejati. Contoh lain 4/6. Memang 4 lebih kecil dari 6. Ya, ini memenuhi syarat. Tetapi FPB dari 4 dan 6 adalah 2. Jadi dia bukan pecahan sejati, ya. Contoh lain, sebuah pecahan yang penyebutnya itu 100. Contoh 2/100. Nah, ini bukan pecahan sejati, ya, karena masih bisa kita sederhanakan, ya kan. Jadi kita sederhanakan dulu untuk mencari pecahan sejati dari 2/100. Kan bisa kita bagi 2, 100 dibagi 2. Ini 1/50. Jadi inilah pecahan sejati, yang ini bukan, ya, karena FPB-nya 2, masih bisa disederhanakan begitu. Jadi pecahan yang kedua adalah pecahan tidak sejati. Nah, pecahan tak sejati, contohnya 6/5. Nah, kalau yang sejati tadi pembilang, ya, misalnya dia A/B, ini sejati A/B, maka A-nya lebih kecil dari B. Kalau pecahan tidak sejati, A lebih dari B. Contohnya ini, jadi 6 lebih dari 5, maka ini merupakan pecahan tidak sejati. Contoh lain untuk pecahan tidak sejati berapa? 10/7. Nah, karena apa? Karena 10 lebih dari 7. Jadi pembilangnya lebih besar dari penyebut. Pecahan yang ketiga adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini didapat dari pecahan tidak sejati yang kita rubah menjadi bentuk lain, sebagai contoh 7/5. Nah, untuk mengubah ke pecahan campuran, kita bisa menggunakan cara 7 dibagi dengan 5. 7 dibagi 5 dapat 1, ya. 1 kali 5, 5. Nah, ini dikurangi 7 dikurangi 5, 2. Nah, 2 sudah lebih kecil dari 5. Ini adalah sisanya. Sisanya adalah 2. Hasilnya adalah 1. Hasilnya. Sehingga 7/5 sama dengan 1 hasilnya. Nah, sisanya jangan lupa tetap kita taruh di sini. 2 dibagi 5, karena seharusnya 2 ini masih dibagi dengan 5. Jadi sebaliknya, misalkan saya punya pecahan campuran 3, 2/5 misalkan. Maka caranya untuk mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan tidak sejati tadi adalah 3 kita kalikan dengan 5. Ini kita kalikan dengan 5, ya. Kemudian nanti hasilnya ditambah dengan 2. Nah, semua ini dibagi dengan 5. Jadi ini tetap sama. Nah, hasilnya adalah 3 dikali 5 adalah 15. 15 tambah 2 dibagi 5. 17/5, ya kan? Nah, contoh lain, misalkan 1/3/7. Maka kalau kita ubah ke pecahan tidak sejati tadi adalah ini 1 dikali dengan 7. 1 kali 7 ditambah dengan 3. Ditambah dengan 3 dibagi 7. Ya, ini tetap sama.
Sehingga 1 kali 77 ditambah 3, 10/7 hasilnya. Jenis bilangan pecahan yang keempat adalah bilangan desimal. Ini adalah hal-hal yang perlu kalian ketahui ya tentang bilangan desimal. Yang pertama, sistem bilangan desimal, bilangan tersusun dari angka 0 sampai 9. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angkanya begitu. Kemudian yang kedua, bilangan yang termasuk bilangan desimal contohnya adalah 0,5, 1,25, kemudian 3. 3 ini merupakan bilangan desimal, yaitu 3,000 dan seterusnya 0. Kemudian bilangan bulat juga termasuk dalam bilangan desimal. Misalkan di sini 1,25. Angka 1 di sini nilainya adalah 1. 1 di sini masuk satuan nilainya. Kemudian 2 di sini bukan puluhan, jadi ini membacanya bukan 1,25 tidak, tapi 1,25. Dieja satu persatu angkanya kalau di belakang koma. Dan di sini bukan puluhan, tetapi angka 2 nilainya adalah 2 kali 1/10. Karena dia posisinya berada pada angka ke-1 setelah koma. Jadi kita bagi dengan 10. Sehingga 2/10, 2 dibagi 10, 0,2. Kemudian ini angka kelima, posisinya apa? Angka kelima nilainya adalah 5 dikali 1/100. Kenapa? Karena dia urutan nomor 2 setelah koma. Jadi ini nolnya 2 ya, pembaginya 100. Begitu seterusnya kelipatan dari 10. Sehingga 5/100 0,05. Kalau kita tambahkan di sini 1, 0,2, 0,05, hasilnya nanti sama dengan 1,25. Nah, 1 itu kan 1,00. Ini bilangan bulat ya, sama seperti ini tadi. 3 tadi. Kenapa saya beri 02? Karena di sini maksimal adalah 2 angka di belakang koma. Kemudian 0,2. 0,2 kita luruskan komanya. 0,2. Kemudian 0,05. Ini bisa kita tambahin 0,20. Kemudian kita tambah 0 tambah 0 tambah 5, 5. 0 tambah 2 tambah 0, 2. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Komanya tinggal meluruskan saja. Hasilnya 1,2. Itu salah satu contoh bilangan desimal. Baiklah, itu tadi bilangan desimal ya. Kemudian untuk bilangan pecahan yang lain adalah pecahan dengan penyebut 100. Nah, misalkan 2/100. Kita tahu ini bukan pecahan sejati karena FPB-nya adalah 2 ya. Nah, untuk penyebut 100, ini kita sebut dengan persen ya, sehingga 2/100 bisa juga dikatakan 2%. Persen itu sendiri simbolnya adalah seperti ini. Jadi ini 2%. Begitu. Untuk 2/1000 misalnya. Kalau 1000 ya, kalau 1000 ini bukan persen tapi per mil. Per mil simbolnya adalah hampir sama dengan persen, tetapi nolnya di bawah 2. Nah, jadi ini adalah 2 per mil.
Contoh lain, ya. Misalkan 30 per 100, berarti dia 30%. Misalkan lagi 8 per 1000, berarti dia 8 per mil. Nah, contoh lainnya, mengubah dari persen menjadi pecahan biasa. Contohnya tadi saya ambil 2%. Ini kita ubah dulu menjadi pemilang dan penyebut. Nah, tadi kan 2 per 100. Seperti ini ya. Baru kemudian kita sederhanakan. Nah, kita bagi dengan FPB-nya, yaitu 2. Nah, berapa ini? 1 per 50. Untuk contoh per mil, contohnya 300 per mil. Nah, berarti kita ubah dulu ke pecahan biasa. 300 per 1000. Kemudian kita bagi dengan 100 FPB-nya. 300 dibagi 100 dapat 3. 1000 dibagi 100 dapat 10. 3 per 10 begitu. Nah, sebaliknya untuk mengubah dari pecahan biasa menjadi per mil atau persen, kita tinggal mengubahnya ke bentuk per 100 atau per 1000 saja, sesuai dengan soalnya ya. Kalau misalkan 2 per 5 gitu, kita ubah jadi persen dan per mil bisa. Yang pertama persen dulu ya, persen. Berarti ini per 100 nantinya ya, per 100. Jadi kalau persen, maka kita jadikan 5 ini menjadi 100. 100 dibagi 5 berapa? 10 ya, 10 bagi 5 dapat 2. 2 kali 5 10, dikurangi 0. Nah, ini 0, 0-nya tinggal tambahin sini, 20. Jadi kita kali 20. Nanti semuanya kita kali dengan 20. 5 kali 20. Ini berarti 40 per 100. Kalau sudah per 100, maka ini sudah persen. Maka ini 40%. Gitu. Nah, berikutnya kalau kita ubah 2 per 5 ini menjadi per mil, berarti kita jadikan 5 menjadi 1000 ya. Kalau kita jadikan 1000, berarti 5 harus dikali 200. Kalau penyebutnya dikali 200, maka pemilangnya juga dikali 200, sehingga 2 kali 200 400 per 5 kali 200 1000. Kalau sudah per 1000, maka ini sudah per mil, sehingga 400 per mil. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.